Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Pradegantara. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi akar yang telah saya lakukan. Oke, kita langsung saja. Tumbuhan pisang merupakan keluarga Musaceae yang terdiri dari berbagai macam spesies dengan bermacam bentuk dan warna seperti hijau, kuning, serta merah. Tanaman pisang umumnya ditanam bebas di kawasan perkebunan ataupun di perkarangan rumah. Salah satu keunikan tumbuhan ini adalah menghasilkan buah berbentuk tandan dengan jumlah banyak. Selain itu, buah pisang juga identik sebagai makanan monyet dan kera. Pisang adalah kelompok tanaman herba yang berbuah dan diketahui berasal dari kawasan tropis. Tanaman ini juga tergolong dalam kelompok tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Tumbuhan pisang mempunyai struktur fisik yang unik dan khas dibanding tanaman lainnya, sehingga memudahkan manusia untuk mengidentifikasi tumbuhan yang dikategorikan sebagai tanaman pisang. Langsung saja ke akar. Sebagai tanaman monokotil, pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau juga disebut akar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang. Akar tersebut berpusat di bagian bonggol pisang dan pertumbuhannya tidak terlalu dalam menembus tanah. Karena pertumbuhan yang dangkal tersebut, maka pisang mudah roboh jika tumbuh di tanah basah. Kedalaman tanah yang ditembus oleh akar pisang berkisar antara 75 sampai dengan 150 cm. Jumlah akar yang masuk ke dalam tanah cukup banyak jika dibanding yang tumbuh di luar. Namun, akar ini tidak cukup kuat. Akar pisang yang berada di permukaan tanah tumbuh secara mendatar dan bisa mencapai panjang 4-5 meter. Akar tanaman pisang berwarna coklat. Akar ini tumbuh secara bertumpuk-tumpuk, mirip seperti sistem perakaran pada pohon kelapa. Bonggol yang menjadi pusat pertumbuhan akar nantinya akan menjadi lokasi tumbuhnya tunas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani dari kelompok 6 akan menjelaskan morfologi tumbuhan tentang akar. Di sini saya mengamati akar pisang. Termasuk apakah akar pisang? Mari kita identifikasikan bersama-sama. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Musa paradisiaca ini termasuk salah satu contoh tanaman akar tinggal. Akar tinggal tidak bercabang-cabang dan tidak menjalar, sehingga terlihat lebih sederhana. Bagian-bagian dari akar pisang yaitu, yang pertama adalah pangkal akar. Pangkal akar menghubungkan batang tanaman dengan akar tanaman itu sendiri. Yang kedua adalah batang akar. Batang akar menghubungkan pangkal akar dengan ujung akar. Kemudian ada cabang-cabang akar. Lalu rambut-rambut akar. Kemudian ada ujung akar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Al-Muizzah dari kelompok 6 kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tumbuhan tentang akar. Akar adalah organ utama tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah. Fungsi akar diantaranya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Di sini saya akan mengamati akar pandan. Termasuk apakah akar pandan? Mari kita identifikasi bersama-sama. Dan yang memiliki nama lain Pandanus tectorius termasuk salah satu contoh dari akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang keluar dari batang di atas tanah dan masuk ke tanah untuk menunjang batang. Berikut bagian-bagian dari akar tunjang. Yang pertama ada leher akar atau pangkal akar atau kolum yang berfungsi menghubungkan antara bagian-bagian akar dengan bagian batang. Yang kedua ada batang akar atau corpus radicus yang berfungsi menghubungkan antara pangkal akar dengan cabang-cabang akar. Yang ketiga ada cabang akar atau radix lateralis. Yang keempat ada ujung akar. Yang kelima ada serabut-serabut akar.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Angga Dwi Saputra dari kelompok 6 Botani Farmasi akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan akar gantung. Berikut ini adalah bunga anggrek. Bunga anggrek berakar gantung. Ini akar gantung. Contohnya akar gantung. Ini bunganya. Ini akarnya. Akar ada yang ke atas, ada yang ke bawah sini, makanya disebut akar gantung. Akar gantung adalah tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Namun, bila telah mencapai tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadihaya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang morfologi akar penghisap. Akar penghisap atau akar penggerak dengan nama ilmiah Haustorium yaitu akar-akar yang terdapat pada tumbuhan parasit yang berguna untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. Contohnya yaitu pada bunalu dan tali putri. Ini adalah contoh tanaman dari akar penghisap, yaitu benalu teh, dengan nama ilmiah Loranthus. Benalu adalah tumbuhan yang mengambil makanannya dari tumbuhan lain. Proses terjadinya tumbuhan ini karena adanya burung yang memakan buah lalu mengeluarkan kotoran yang mengandung biji. Biji ini berkecambah dan tumbuh menjadi benalu. Akarnya tumbuh dan berkembang di dalam tumbuhan inangnya. Benalu terdiri dari beberapa suku tumbuhan. Tumbuhan benalu memiliki daun hijau yang mengandung klorofil, sehingga benalu dapat mengolah makanan dengan berfotosintesis. Selain merugikan tanaman inangnya, benalu teh ini juga dapat berkhasiat sebagai obat. Di Kalimantan, benalu dapat dipercaya mengobati sakit kepala. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun. Ada juga yang mengatakan benalu teh dapat mengobati kanker. Dua dari tanaman akar penghisap yaitu tali putri, atau dengan nama ilmiah yaitu Justuta, adalah salah satu genus dari tumbuhan berbunga. Justuta terdiri dari sekitar 160 spesies. Genus ini merupakan golongan tumbuhan parasit yang hidup pada tumbuhan inang. Tali putri tersebar luas di Eropa dan Amerika Utara. Tanaman parasit, tali putri bergantung sepenuhnya kepada tanaman inang sebagai sumber nutrisinya. Selain merugikan, tanaman putri ini juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurjayani dari kelompok 6 akan menjelaskan morfologi tumbuhan akar. Di sini saya mengamati akar tunggang dari tanaman ubi kayu.
Tanaman ubi kayu atau disebut Manihot esculenta crans biasanya kita sebut singkong atau ketela. Dari hasil pengamatan saya, tanaman ini memiliki fisik bentuk yang bulat, panjang, juga berkayu hingga berbuku-buku. Warna batang kecoklatan, serta daun ubi kayu termasuk daun tunggal karena biasanya terdapat satu helai daun pada setiap tangkai serta ujung daun meruncing dan susunan tulang daun menjari. Bunga biji kayu termasuk berumah satu dengan penyempukan silang. Akar tanaman ubi kayu merupakan akar tunggang dan termasuk tumbuhan dikotil. Akar tersebut menyimpan cadangan makanan dan juga akan membesar hingga membentuk umbinya ubi kayu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.